Ayaqulu tegese dawuh sapa Allah lagu maring ahlul jannah salamun alaikum rupane dawuh salamun alaikum. Iki cerita-cerita sing gampang-gampang ya. Nah sampean kepengin paham ilmu swarga kok ora rasane no. Kok angel menerangno. Pokoke ning swarga iku kepenak napa? Kepenak. Saya sama nak terang lagi swarga niku wis pokoke swarga. Ora usah bayangno mlebu swarga. Dimulai saniki. Ya nak ya khisimun ngaten kan apa? Ketika terjadi kiamat niku tak khuduhum wahum akhisimun. Jadi manusia itu terdiri itu seneng tukaran karena tadi sengketa yang mari tukaran, pendapat baik yang masih nyari yang terbaik, sama-sama kebenaran nyari yang paling benar karena manusia itu dari awal kurang penggawean. Jadi barang apik cek itu berdebat no dengan yang luwih nopo apik sehingga bayangannya pangeran niku soben nak kiamat kapan saja terjadi, wong lagi sibuk poro padu, lagi sibuk gegeran. Wes mesti. Karena tadi manusia niku mun watak dasare niku konflik. Ya tadi misalnya pengurus masjid bahkan mungkin organisasi perdamaian itu pas rapat ya tukaran. Padahal organisasi ini perdamaian. Nah, ya tapi pas rapat lalu solusinya apa? Solusinya begini sih, tok debat gini padahal no organisasi apa? Perdamaian, tapi ya tetap tukaran. Asal cek manusia itu tukaran. Uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran. Nah orang ya tidak. Karena kalau nanti ngaji kitab dalam salah satu kitab ada makalah gini. Idza aradta as-sulha fasta'idda lil harbi. Kalau kamu ingin damai, maka siapkan alat perang sebanyak mungkin. Karena logikanya gini ya, kalau misalnya ada bajingan atau penjahat dia punya bom, punya pedang, terus kamu sebagai orang soleh tidak punya apa-apa, bisa nggak bergening perdamaian? Kan nggak bisa. Mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang imbang. Jadi kalau musuh kamu punya nuklir, terus kamu nggak punya apa-apa, ayo damai wae. Kamu kan rugi damai. Tak bom kena kok damai barang gitu. Makanya kamu harus punya senjata yang imbang. Makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan. Ketika Allah menyuruh kita wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallah. Kamu umat Islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin. Itu bukan berarti Allah menyuruh umat Islam perang terus buatan. Dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini, orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata. Dan itu teori itu dipakai seluruh dunia. Sekamane cara sing didelok wong akeh sing ora jare. Misalnya Amerika kan terkenal dikjaya, Korea Utara ben dirgani Amerika kudu gawe senjata sebanyak-banyaknya. Ya sudah seperti itu sudah teori yang dikatakan Quran. Karena manusia punya watak dolim. Watak dolim itu nak ora diimbangi ya mesti yang satu diinjak. Makanya dalam fikih Islam itu lucu. Fikih rodok jorok tapi gelem ra gelem kayak kudu setuju. Nek cara fikih itu kowe di bojo ayu celek. Nek ra gelem mbok kumpuli ra wajib mbok nafkahi. Jadi kono iso ngancam gak buka duit ra tak gawe. Ajane rada cara fikih. Itu cara fikih memang gitu. Perempuan itu tidak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nafkah. Lucunya fikih yang merovokasi sing lanang. Dan wong lanang ra wajib nafkahi nek ra digawe. Iku wis ra usah terangno iku opo. Jadi fikih itu karena ngikuti teori umum. Makanya Mbak Mun itu fikih kata beliau itu, aku fikih ini ra cocok, aku mau omah tapi dagangan perkara itu. Tapi memang secara prosedur fikih gitu. Mana wong kere-kere itu pancen wis ora entuk jatah kelon karena ra iso nafkahi gitu. Itu cara fikih. Memang seperti itu. Karena kere kok pola no? Kere kok pola. Karena kere kudu ganteng. Jadi orang entuk jatah sing wedok sing seneng lah itu entuk jatah, tapi nek wis kere elek ya wis nelongso perkara ini memang. Jadi karena seorang istri wajib melayani suaminya jika tidak kodak nafkahi. Bahkan menurut fikih Islam itu boleh rafa. Jadi oleh rafanya hakim suami saya kiri itu boleh. Dan itu bisa diceraikan oleh siapa? Hakim. Jadi rafa. Karena tadi manusia itu yakhisimun di mental konflik. Dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga. Makanya Allah ngendikan apa wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi sifat dengki, sifat hasud itu dihilangkan nanti setelah di surga. Hanya di dunia itu antara wong saleh ya mesti hasud. Mana ada sing ora saleh, sing saleh kudu hasud ya senine ngono. Waktu Indonesia ini rebutan dari presiden iku rebutan masjid
geger. Bahkan rebutan ngeklaim nak sholatnya paling sah, torekoy paling bener itu ya geger. Padahal yang ngerti otoritas itu yang pengeran, tapi menurut saya tetap menang kalah, geger. Besok sampai PT nak sing dalan ya geger. Kalau sering pak besok balapan itu kadang kisah nopo sampai PT sampai O itu. Karena nanti bayangannya pangeran itu, ya mesti terjadi pangeran sengantikan kiamat itu tak hudurum warum ya khisimun. Jadi panoramen yasinan tora paham tak tolong bangunan Arabam bangetan. Warum fi ghaflatin minha bitakhosumin wa tabayu'in wa aklin wasyubin. Mesti manusia itu dia mental takhosum saling berebut. Makanya cita-citanya Sayyidina Ali, Dawi Sayyidina Ali, anak awaluman yadsu bilina yadayir rahmanil khusumah dari Sayyidina Ali. Saya nanti pertama ketemu pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Jadi cita-citanya dia aku lah itu rencana ngono. Aku lah tidak seru no. Jebule bareng lapor kok ala wahyu nyorot. Sayyidina Ali beda anak gue bisa lapor jebule. Salah. Karena apa? Ya itu tadi. Manusia itu pokoknya ngono. Pertama manusia Nabi Adam. Itu ya harus geger oleh malaikat. Dari pangeran Adamu khalifah, dari malaikat khalifah kok manusia mesti seneng geger. Tapi malaikat protes itu geger dhewe, pangeran sing duwe kawula kok ngangkat kok digegeri. Jadi pangeran ra trimo. Lu ngaku sing duwe makhluk gawe aturan kok mbok gegeri. Iku pangeran. Jadi manusia pertama itu seribet. Pertama ribet be malaikat. Bareng Qabil be Habil ya ribet be dulur. Kemudian saya berkara wedoan. Terus kunane kuno wedok mari ribet. Kalau wedok tambah ribet. Soalnya dunia itu sering ribet tes dinikmati no? Dinikmati. Makanya banyak orang top itu. Kalau punya kenalan banyak orang top. Ini ribet itu di manage. Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ora kontroversi ra iso turu, tapi nak wis pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Yang supirnya takoki, "Mau piye?" Tapi pidato ini bingung gara. Nah dijawab bingung kecewa deh. Dia jawab bingung sedanten malah soneng terus turu dan. Karena memang konflik itu manusia terus seperti itu. Jadi apa ya? Kebaikan pun makanya ada guyonan ini betul kisah nyata ini. Tapi reputasi negaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi orang-orang melarat dengan muadzin itu 30 juta. Naiknya BMB. Imamnya itu digaji 70 juta. Hitung saja kalau 70 juta satu bulan satu sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari ini? 2 juta ya, sekitar 2 juta 200 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan sebelumnya sing kiai Indonesia aja pengen, mati eman ke sholat terus. Mesti lah mati eman ke sholat terus lah no gajinya. Akhirnya kecewa dong. Semenjak itu berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Ya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji, muadzin digaji. Terus dikirakan Indonesia dinya. Imam Indonesia kan fakir-fakir, kadang wis padasane lek imam dhewe koma dhewe. Terus macam-macam lah. Nah. Tapi dia ini gak ngerti nak Indonesia aku pintar tukaran, pintar debat. Oh, berarti ke sholat terus itu perkara gaji ini tuh. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau nggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu nggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Ya itu dunia-dunia mari geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Kau setuju di masjid imami digaji sama ndam? Misalnya saya partai ikhlas, setuju ndak biar imam itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga, harus digaji dong, kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas. Menang mana coba? Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, masuk uang kok imam itu orang untuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang benar batin. Karena manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Ya sudah seperti itu. Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhirat. Mengakhiri imamku gak bangga. Surga imami masanya hebat, boleh mergo digaji. Nanti ke sholat terus ngono gaji ini. Artinya sholatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tanpa gaji kok. Ya resikonya kadang mutung, itu kan gak masalah. Tapi ya gak masalah lah. Tapi tetap ikhlas dibangun apa? Gaji. Kemarin gue lagi bingung, saya hafid mulai digaji, ustadz digaji, gue lagi bingung, berarti takoi, gue berkali-kali,
beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi kafe dapat insentif terus Ustadz. Wah cerita kok jenengan termasuk yang setuju apa enggak? Muni setuju kok didik uang ketunyan. Muni ras setuju kafe betul duit kok ora oleh. Tapi mending ini, wong alim mereka mikir dunia, itu yang tanya itu kadang gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz guru madrasah itu dapat insentif. Cara jenengan Rembang setuju apa enggak? Aku jawab yo ngelatih ustadz seneng duit yo rapi. Nentang ustadz rezeki yo rapi. Ustadz fakir yo agak tenang. Nah gua orang keramat, gak mati masalah cara orang untuk gaji. Tapi kan tidak semua orang keramat. Mulai orang keramat untuk gaji tetap gagal. Tapi rata-rata ustadz kan tidak keramat. Gak keramat, bojone cerewet. Cek kumpul mertua. Enggak, kalau sampean misalnya jadi, enggak ini cerita wakisimun. Seman setuju enggak kalau ada kafe itu dapat insentif? Ayo, ngaco. Setuju ora? Loh kok setuju kafe? Terus gue senang kafe itu di mental materialistik. Setuju lah? Enggak. Terus dia setuju? Kafe terhadap duit. Mungkin ya, jadi manusia aku. Jadi memang kebaikan saja bisa diperdebatkan. Makanya dulu kalau ulama, makanya ijtihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gejolak-gejolakan itu dalam hal yang tidak mujma'alah ya tentu dalam hal yang tidak apa mujma'alah itu gejolak-gejolakannya itu nggak pernah selesai. Karena memang sesuatu itu pasti mirip ke sana mirip kemari. Makanya disebut ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi yang mungkin salah, tapi pendapat Anda salah tapi mungkin benar karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gini. Setelah Mekah ditaklukkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi sangat kuasa. Paling enggak menguasai Mekah Medina. Itu perdebatannya gini. Kita keluar Medina apa enggak? Sebagian sahabat, enggak, kita di Medina, ini ardu Rasulillah, ini muhajiru Rasulillah, tempat yang dipakai hijrah Nabi. Kita keluar dari Mekah, enggak usah. Sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana 1000 sholat. Wah, debat gitu. Yang separuh enggak. Nguyai segoro itu apik tau orang. Mekah Medina sekarang sudah jadi negara Islam, tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting, enggak penting. Efeknya meninggalkan Mekah Medina. Hanya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Medina. Mimpinihim itu orang-orang keren, Kak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya sakan Al-Kufah. Dia hidup di mana? Kufah. Abu Darda hidup di Syam. Salman Al-Farisi hidup di Palestina. Karena dia milih pendapat, kok nguyai segoro, sehingga sampai harus ditinggal. Akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana. Termasuk barokahnya mazhab itu ada yang ke Cina, terus terdampar di Selat Malaka, terus ada yang ke Aceh. Makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia, ya era apa sahabat. Tapi kalau ditanya, bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina? Ya buruk, negara sebaik itu kok ditinggalkan. Tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai? Ya buruk. Terus dia jawab piye? Jadi dalam kebaikan saja ada perdebatan. Kayak gue ya misalnya, dia hukumnya jalan be konco traktir ya oke. Dia hukumnya traktir konco nganggo jatah belajani bojo. Elek. Akhirnya jadi lanang-lanang jono dhewe kuwi jatah bojo atau jatah konco. Karena dia mau cukup nak ora. Ya sudah semua manusia itu wahum yakhisimun. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Coba usah ingin beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu tidak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker, di mana-mana saya sering ditanya, wadah yang berukus, ada ini adzan juga banter-banter, mengerameni tongko. Nah niat sholat rasa adzan es teko. Sing sitok, yo ora kudu banter ben siar. Sing sitok. Mau sedemen dipisau itu, mereka sing ora seneng malah mau misau itu, sing seneng tanpa adzan pun yo, tanpa adzan rame-rame maksudnya wes. Sholat kami nanti. Dulu itu perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan yang masjid itu wirih banget, selirih-lirihnya. Umar nak wiridan diantar, tapi ranggusan sistem zaman itu, tapi banter aja. Tapi sengamen ini lah intinya sengamen. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya merasakan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana.
Betul-betul ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu afdhalu min Abi Bakar. Kok jawabannya yuk kadang sederhana banget. Malahnya ijma di sunnah itu Abu Bakar afdhalu min Umar. Kalau nanti jawabannya beneran ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar. Kalau nu isin kalian pangeran yang maha pendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hari ya gitu. Ketika banyak masalah itu sahabat dungo banter-banter. Nabi itu kok innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budak, maka kamu nggak usah banter-banter. Jadi andai kan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Yang pengiran harus krungu gegere ngono lho misalnya. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai, terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter, kenapa kalimat ibadah boleh banter? Masalahnya, ya asal isi dunia itu masalahnya. Dia milih dia, ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosah jalur tolong sama pangeran kan? Pangeran sudah dengar tanpa sound system apa enggak? Kenapa banter-banter? Nah, tapi kalau tadi dibalik dan duta saja banter-banter, kenapa ya kalimat ibadah boleh banter-banter? Jadi manusia memang potensinya itu ya kisimun dalam kebaikan saja kisimun. Jibril orang kondangi itu bukan tahu malaikat-malaikat yang masyhur itu. Siapa yang nggak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu nabi keren. Diobong neng geni sampai Namrud. Jibril datang. Saya utusan Tuhanmu. Melihat kamu mau dibakar simpati. Nah, terus biye jari Nabi Ibrahim. Ya, nak gue tolong tak tolong ya. Ndak saya tidak minta tolong sama kamu. Aku bodoh makhluk. Kena wani ngomong dengan Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksudnya ora ambek aku sing nulung, kowe kondo aku tak kandakno pangeran. Jare malaikat Jibril, jare Nabi Ibrahim, lho ora soal pangeran ora soal kondo kowe wis pirsa. Artine ngene lho, padha kekasih pangeran yo bantah-bantahan ta jenenge ngono. Nah ngono nang partai politik ora men geger. Mana nang partai politik geger biasa, wong Jibril geger ben Nabi itu. Biasa wae. Mana kesopan takoi muka nangkir kutuani ben seru napa? Takoi marah buka kulo guru TPQ. Ngenyek uang guru TPQ jadi takoi marah buka. Sing mulang niku kulo. Sampeyan ra tau mulang malah takok. Jelas. Balik kali. Ben itu masyhur itu termasuk keramatnya Imam Malik itu gitu. Dia itu punya teman guru madrasah. Neng akhirat dicetakoki mungkin akhir marobuka malaikat malik matur pengiran Gusti malaikat jiran kandhani iki ambek guru tauhid takoki marobuka. Akhirnya pengiran nyalano malaikat yo sing jenis niku coba takoki. Lucu dong guru tauhid takoki. Sesuai kaji Nabi bisa takoki waman Nabi juga. Perkara kaji Nabi Muhammad terus takoki waman. Iya, tapi pun Nabi malah takoi sama Nabi. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir. Tidak semua orang ngalami itu. Saya tidak punya rencana untuk mengalami pertanyaan itu. Karena pasti bila-bila. Nah, anggur wong ngono kaji Nabi kena pisan. Terus kaji Nabi apa kena pertanyaan waman Nabi juga. Kan ora kebayang. Makanya masyhur itu. Sama lihat di kitab Nurul Dzolam itu karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani itu sarahnya apa itu Aqidatul Awam. Yang Nurul Dzolam yang sarahnya apa? Aqidatul Awam itu. Itu di karang Syekh Nawawi itu diantara keramatnya siapa itu? Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta ya Allah beri saya kasaf mukasafah. Mau kepengen roh meletene Umar zaman ning dunya ngeruwung disentai jajar dekne iku hubungane piye mbek mungkar nakir wani gak nyentak mungkar nakir. Mergo pikirane Sayyidina Ali Umar itu ning dunya kenangannya ngeruwung tau disentak Umar. Saya wani gak nyentak sinten? Mungkar nakir. Minta sama Allah supaya ngalami kasaf itu ya mukasafah lah, mukasafah tawalam gaib. Itu di dunia wali biasa, nak kira tahu banget tenan. Di dunia wali itu biasa dan itu pasti mustajab. Mukasafah nih, saudara Umar mati, kabundut terus ditunggu nih beda, minta kasaf nih. Tawanan Umar tangi turu, tangi ke kuburan sawante. Mungkin akhir teko dengan wajah yang sangat mengerikan. Mesti dinali ini ditano wajahnya itu kal kidril kali kaya omreng sing nyala. Semua seru. Wah, saya dinali kalah iki masalah iki.
Ternyata apa? Buar muka akhir baca kono Umar ngumpet. Kamu tahu kamu menjadi siapa kamu itu? Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Ada ini nggak ada ala kancane. Kamu tahu saya ini siapa? Ana sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Bukan akhir mulai mikir waduh piye. Orang nyentak wes tidak sih. Ini bisa kamu pakai nanti. Berah aku, wah aku biasa gue jalanan ngalor itu. Sebenarnya jangan mau karang, jajal moto. Ya repot. Siapa ya? Kan gue moto, orang kan moto. Kan mau gue moto. Akhir mau karena akhir nangis nih pengiran. Nangis Gusti selama ini saya biasa nyentak, kenapa sekarang malah dibentak gitu. Terus kata Allah. Ya sing sopan sithik iku kon semenjak iku mung karena akhir itu punya aturan. Ya ngene aturane, ojo prosedur teman-teman wae nek ketemu kekasihku ojo garang teman-teman. Semenjak itu sudah ada ndak sekarang itu. Kesidin intinya terus oh ternyata konsisten. Maksudnya Umar itu yang akhirat pun masih main sentak. Ya bagus lah konsisten maksudnya apa? Bagus. Karena tadi manusia itu punya mental wahum ya kesimun itu nggak bisa nggak sudah lah di perdebatan kebaikan makanya rapat keluarga apa masih niati silaturahim tetap dolan dulur niati silaturahim bareng dulure rapati perhatian dolan adu rapati tahap geremeng kan padahal niati silatur itu ada organisasi perdamaian kira-kira di internalnya banyak konflik tak? Banyak padahal jenis organisasi perdamaian. Coba itu bom-bom dari Amerika atau mana itu kalau ngebom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa. Tapi untuk berdamai juga melewati apa? Bom dulu. Untuk memaksa satu negara gak perang dia dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang tuh mau pulang karena dipaksa sekutu. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang itu tuh. Betapa ada idealnya dunia untuk damai saja harus perang dulu. Makanya idza aradta sulhan fasta'id lil harbi. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau yang punya apa-apa pasti diinjak-injak. Ya sudah seperti itu ini dunia. Semuanya enggak pernah sempurna. Tapi damai harus perang. Harus paling enggak punya alat perang. Karena mentalnya manusia itu wahum yakhisimun. Sampai pas kiamat itu cek wahum yakhisimun. Makanya ya sudah seperti itu. Tapi nanti insya Allah barokah kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan kayak yang dialami malaikat Jibril dan Nabi Sinten Ibrahim. Malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah gak perlu perantaran malaikat siapa? Jibril. Itu bagus ya perdebatan dua orang soleh. Banyak lah Rasulullah dengan Jibril ya sering kadang-kadang debat tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa. Coba debat di Indonesia bagi negara sebelah sisi itu. Wah negara kami imam masjid itu digaji gini-gini. Niatnya pokrol juga cari ke Indonesia. Mantik man ke sholat terus lah no gaji ini. Jadi akhirnya kan, ya malu tuh ternyata sholatnya terus itu karena apa? Gaji. Orang Indonesia tetap sholat tanpa gaji, tapi geremengnya jalan terus. Loh ya saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur. Kalau sering tanya, saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin ngasih insentif sama guru Madin. Saya sebagai kiai kan bingung, mau setuju didik uang material, mau rasa setuju, mosok ustaz tapi untuk rezeki kok ditentang. Nah gue jenis setuju apa menolak? Mustafa sing khusyuk yang setuju, terus bosan dan lebih melarat tuh. Ayo setuju orang. Nah aku mau ngalih anak takdir mas. Suara kena dipikir itu suka kena dipikir. Ya karena tadi saya sudah seperti itu. Mohon terus nangis. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Ayaqulu lan dawu sapa wa ta'ala. Imtazil yauma. Ini oleh nafsir Imam Suyuti wamtazil yauma ayyuhal mujrimun terus wawune niku dilebokno lafaz yaqulu wa yaqulu. Tegesilan dawu sapa wa ta'ala dawu imtazil yauma. Imtazumi sawu sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna wong-wong sing dosa. Dan ini nunjukno nak zaman ning dunya iku kancanan wong kafir sing ora harbi iki angsal. Mergo orang benar-benar terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya
ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau gak apa-apa, yang penting jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat imtazul yauma ayyuhal mujrimun infaritu adil mukminin in takhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musyrik. Nah, karena ada hajat muamalah. Ya, ada hajat apa? Muamalah. Mau tidak mau. Misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat. Bikinan Amerika. Orang Amerika bisa punya uang ya nak pesawatnya kepayon tigo haji. Kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut. Nah, tapi gue nak misalnya ranggu pesawat sampai melaku. Ya asal di dunia itu pasti ada saling interaksi sosial. Paham ya? Nah, nanti benar-benar terpisah wamtazil yauma ayyuhal mujrimin itu nanti, nanti. Dia nggak bisa dihindari. Wamtazulan misau siro kabeh al-yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna eling-eling sing itu. Saya punya sekian cerita ya supaya sama tidak jadi ekstremis. Allah mentakdir dunia itu sudah seperti ini. Sudah kamu tidak boleh protes. Kayak apa Nabi Musa itu Sofiyullah. Sing rumah Nabi Musa cilik sama Fir'aun. Ketika Rasulullah lahir itu panitiane ra kowe Abu Lahab. Wong roh kabeh. Pas Nabi lahir kowe Abu Lahab berjasa ndi? Berjasa Abu Lahab. Abu Lahab saking senenge ponakane lahir lanang ganteng itu candaleme dene mestine itu penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami. Nah iki jenenge Suwaibah napa? Al-Islamiyah. Cara Jawa wis ora usah ngewangi aku nduk ngewangi dulurku wae mergo duwe bayi. Kayak apa? Dia yang tasakuran yang ribet karena kekasih pangeran di rumah Abu Lahab, Musa di rumah Fir'aun. Ini dunia serai dia. Ya sudah seperti itu. Kamu mau apa? Lah pangeran yo ora risi tenang ae. Misalnya Abu Lahab protes, kalau nanti ngurmat kekasih jenengan, iya dunia aku jembung. Selesai kan? Dunia aku dipangan kekasihku selesai kan? Misalnya Fir'aun protes, riyen sing ngurmat Musa kula lho Gusti. Nang dunia ni sapa? Dunia ni jenengan yo wis masalah opo? Pangeran santai wae wis. Tapi nak gue ada bayang wong soleh kudu steril kau wong kafir lah terus gue gak tau maca sejarah. Nabi Musa itu rumah lahir kanjeng Nabi ini sing manitiani Abu Lahab. Ini semua dunia biasa wae, soalnya urip wis biasa wae. Masih biasa wae penting soleh, di hati soleh, rezeki minawos. Wae taala gue pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunia kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kayak Salabah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsi sing mata ini kekasih Nabi, wani mata ini Hamzah, ditakdir husnul khotimah. Makanya itu ngoja mukalibal kulub, tabdid kolbi ala. Jadi kita tidak pernah tahu. Nah kenapa kalau saya ngaji PD, mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku. Tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmu nih pangeran. Ya sudah selesai. Itu anakku itu mau mikir awakmu dewe. Mulane ndonga mek ngaji ku derajate dhuwur ngaji. Mergo ngaji muji pangeran, nak ndonga mikir awake dewe. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu, saya kemana? Terus, akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepinginnya iku kabul kajati. Intinya mikir awake dhewe. Makanya saya termasuk ulama yang sering berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah kowe kan gak kontribusi ning agama rapati ora itu. Oh dasar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang lho itu bandel. Jadi kan mulangi payu Gus. Lah ora payu, ndonga ngono. Ya tapi aku ngerti. Pengiran bakal nyembadani barno kok sing. Pengiran yo paling istri sithik ngono cukup. Kalau termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak, redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak, kemudian keinginannya kecil, itu bagus. Kayak Ihya Abu Hasan As-Sadili itu, kalau donga itu jaluknya mau swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, Nahmaduka ya man wa la ilaha illa anta rahmanur rahim, itu langsung in sampai nyifati Allah itu 90
9. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau njaluk donga sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Mau go syarat tok. Bariku Allahumma inna nas'aluka nganti 3 warik. 3 halaman. Tapi pas muji pangeran alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus donga njaluk mapan tolak buala. Oh tau aja. Mana cari pangeran muji kekasihku suwi dongane kecangkeman. Nah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus ya. Akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang Simtutur. Kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biya ruhul musolli alaihi bi fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biya bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Apa kan enggak? Baca sholawat itu mau, saya termasuk orang yang enggak saya ya. Tapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon di satu sholawatan itu. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Boleh, kalau dungo nyifati Nabi yang banyak. Kan banyak sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi. Wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik kan. Malah kadang orang misalnya ala Muhammad. Kok ala Muhammad muni Sayyidina aja disoal. Misalnya terus dari kudungannya wah. Saya termasuk yang enggak setuju karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa kalau sudah nyifati Allah coba tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Alhamdulillahi hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultani la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Itu sudah berapa itu nyifati Nabi? Itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak Allahumma alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati gremen seramu tuh kan dan kata-kata wali nanti kalau lagi sih sedih kalau sering amin itu nggak ngomong tapi neng hatiku amin itu maksudnya amin barno mohon gusti tapi aku amin barno mohon gusti uang ora jelas ya betul. Jadi aku ini amin tapi amin barno maksudnya Allah barno amin maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kaya membaik di jalan wajhika azimi sultani la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma ini a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min 'uqubatika wa bika minka. Allahumma sholli bihaqi jabarutika wa bikhawswan kan panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa ni'mat itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'atik. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak lakal. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenan. Itu jadi makhluk aneh, itu jadi hubungan mbek pangeran itu wong aneh. Ya tapi jangan rapakat wali, semuanya ikut dene semuanya itu. Ya dong ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik dia mau sholawat ping 100 doane salare biar wiling-wilingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah. Paling enggak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu enggak punya sehot-sehot sing keren bacalah sholawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah mungkin aja wis roh tapi
Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100, nyebut utang bisa. No cowok nyebut kekasih bisa, nyebut utangnya 100. Berarti yang gimana ditakoi pangeran? Gue nyebut kekasih gue biros bisa, nyebut utang 100, dasar rayu utang nomor-nomor kan. Iya, saya termasuk orang yang setuju tadi. Jadi kalau redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Ta'ala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kira bakal mlebu swarga baru kaya syafaatnya Nabi akhirnya mlebu swarga. Kira kelar korban Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikab ini terus ada an ahli wa hada amman lam yutokhi min mati ini alihima anitum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali, terus harisun alikum, Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenis apa? Haris, ya ikono namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mu'minina ra'ufur, Allah yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling Rasul. Makanya menurut saya madhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah. Dan itu dengan pujian. Yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sejada yabtawuna fadla minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali. Dan orang-orang sekeliling Muhammad padahal begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya Rasulillah? Makanya kita tetap mazhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati ashabu Rasulillah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum rukaan, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Udah asar sujud terus diterjemah nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asar sujud itu warna tertentu ya semboy. Itu sensitif. Yang jelas asar sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kok hasut. Kowe punya provokator. Nah ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Teke yakhisimun. Nah, kalau ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min athari sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi beliau jauh sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya apa? Di akhirat. Rasulullah tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang gitu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini, maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam badoknya ada putihnya. Kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu nggih monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Tidak apa-apa loh, daripada kalau gue jelas ini. Maksudnya ya orang ngetok ya panjang jarang sujud tenan. Gue serap sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya soben kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar
Karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, seperempat dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti seperempatnya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yaumatab yadu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu gelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyadu wujuh atas suatu wujuh otomatis terus nyingkap. Terus pergerakannya itu delala yang tabyadu wujuh itu ke kanan, yang taswadu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bego yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Ghurran muhajjalin min asaril. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bigo tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Jadi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Makanya hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi, kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin, kalau nggak ada nur ashabal shimal. Nah malaikat yang dibawa bigo itu kira-kira detail gak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri mesti kan dengan. Omna sing wudune mau dulet sirah tok sithik. Karena anak madzhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap. Kelip mana aneh pepes terus dulat-dulat tok. Itu sebenarnya ya itu. Kelap-kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus merovokasi. Seneng kok ya khisimun. Maksudnya provokator gitu. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Dan nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang... Nah yang kelap-kelip ini yang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabi simal, yang kelap-kelip disortir lagi. Malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Itu nanti ini yang ngel-ngelo kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani, nah iso soleh dewi sakit Nabi mereka terus goleki ndi umatku sing kelap-kelip gitu. Dicari disyafaat. Ya, imma langsung dituruti Allah, wa imma diubasin neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku kowe. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya araful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswadu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir, itu faduri babe nahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi, terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babe nahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiruhu min kibalihil adab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa kelap-kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana ya. Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil kan ikut mana ini kan sing sak isore 1%, 2% ini kan repot. Loh, coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap. Loh, kode semangat Pak. Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kode semangat kode itu. Berarti ke Garut kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang.
Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nuruna, ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya. Dan yang nggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa? Nabi itu orang super. Itu kalau ngedikan wa maj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'al li nuran, dan semua tubuh saya jadi nur. Saya Nabi sudah gitu. Ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur. Terakhir itu apa? Waj'alni nuran, dan doa semoga semua tubuh saya jadi nur. Itu termasuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi? Ya, ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawad doa wudhuan khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah tidak. Misalnya saya habis makan mau tidur biasanya ya wudhu, tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu. Beberapa kali beliau wudhu, tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu wudhuan khafifan duna wudhu'ihi lis sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat asbaghul wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat. Saiki gak wong ora iso ngaji padha kabeh. Abu Bakar ya gitu. Ana wong puasa sunat kok nyediakno buka dimarahin. Istrinya pernah nyediakan buka beliau untuk puasa sunat. Itu embernya dipecahi ke Abu Bakar. Ditanya, kenapa gitu? Apakah kamu akan menyaingi Ramadan? Jadi gak boleh memperlakukan puasa sunat kayak Ramadan. Ya biasa saja kalau puasa sunat tuh, wah, buka kolak, Ramadannya ya iri tuh. Ini gimana kok saya disaingi ini? Jadi KB itu ada proporsinya, ada apa? Makanya megang Quran ya wudhu, megang wudhu. Nah KB gitaran terus wudhu, pengiran tersinggung. Iya kok megang gitar wudhu. Jadi gak boleh kebaikan disaingi itu juga gak boleh. Bapak gue sergap wudhu sampai nyekel gitar. Untuk Quran tersinggung, wah semen gue gak sembunyi kan. Malaikat panitia kan ya tersinggung. KB itu kan ada proporsinya apa? Ada proporsi. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau beliau wudhu, bahkan wudhu itu wudhu di sholat sama tidak sholat itu. Misalnya sholat sunat itu kamu mampu ngadeg boleh nggak duduk? Boleh. Kalau sholat fardu nggak boleh, biar ada bedanya. Fardu itu spesial, nggak boleh, harus berdiri. Kalau sunat pun harus berdiri. Fardu tersinggung, iya sunat kok nyanyi aku kan gitu. Ya, makanya sholat fardu wajib berdiri ya. Sholat sunat boleh duduk meskipun mampu loh ya. Nggak boleh sama. Sholat sunat pun harus berdiri. Berarti ada sunat menyaingi fardu. Ya jelas ya. Jadi aturan main itu harus jelas. Nggak boleh. Makanya Abu Bakar itu nggak mau kalau ada orang puasa sunat kemudian apa? Abdullah bin Mas'ud lebih parah. Dia itu tukang nyuwepeng orang yang selalu sholat duha. Makanya saya itu duha itu jarang karena takut kena sweepingnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Itu ada orang khusyuk tiap hari duha di sweeping sama dia. Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardu? Kok mbok lakoni bedino? Awas nang mbok lakoni bedino. Di akhir duha dilakoni bedino. Perkara ini butuh duit. Itu kalau zaman Abdul Mas'ud kena sweeping apa? Karena berarti menandingi fardu. Yes, ora usah anut ilmu ku bahaya itu di sensitif. Cuma ini kan ilmu tetap tak utarakan biar kamu tahu, enggak boleh fardu disaingi itu enggak. Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh paling gampang itu apa? Kalau sholat fardu boleh enggak boleh apa? Duduk. Sholat sunat boleh duduk. Sholat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan. Ayo nama tawajjah bi rohilatu. Kalau sholat fardu, kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di kiblat. Jadi banyak. Sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu, karena saking pentingnya fardu, meskipun dalam keadaan najis yang menemukan alat sesuci harus tetap sholat. Jadi sholat dihormatil waktu, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iya.
Karena nggak boleh mengalahkan fardu meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya, kamu harus tetap wudu dan sholat. Karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus karena sholat kamu tidak sempurna. Dalam keadaan celana kamu najis boleh nggak sholat sunat? Lo nggak boleh. Karena kalau fardu itu darurat memang sesuatu yang harus maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan nggak suci nggak boleh melakukan sholat apa? Sunat. Karena fardu itu spesial apa? Spesial. Bukan terus nanya. Wamtazil yawma ayyuhal mujrimun. Ya, jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang apa? Mukmin. Dan yang keharusan itu ketika di surga. Tapi kalau di dunia ya boleh muamalah boleh. Ya muamalah yang halal maksudnya. Infar itu tegese misal sira kabeh ana mukminin sing biro mukmin intaktilatihim. Nalikane campure kufar utawa al mujrimin bi iklan al mukminin. Rujuk ibu wale betul napa. Maksudnya rujuk itu wale ge sami intaktilatihim mukminin bi iklan kufar atau kufar ning mukminin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alam ahad ana ta ora merentano ingsun ilaikum maring sira kabeh. Amurkum tegese ana ta ora merentano ingsun kum ing sira kabeh ya bani Adam ai bani Adam. Ala lisani rusuli, ngatasi lisane para utusan-utusan itu. Bukankah saya telah merintahkan kamu wahai bani Adam Allah tak butuh setan. Yen orang menghamba sira kabeh setan ing setan. Ngendikane pangeran kowe isih kanut setan ku menemen. Bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diperbudak napa setan. Maknane la tutiu tegese aja taat sira kabeh ing setan. Inna usatamne setan aku maring sira kabeh aduan musuh mubinun kang jelas. Bayinul adawati trik banget musuhane. Lah yo setan musuhmu kok malah mbok nut bocah kok sarap ngono. Karwan musuh kok di nut anut yo pangeran mergo Allah wali fid dunya wal akhirah. Wa ani buduni lan yen to nyembah sira kabeh ni ingsun. Wa anune kelakuan budu nyembah sira kabeh ni ingsun. Wahidu tegese nglakoni tauhid sira kabeh. Tomeng esa kana sira kabeh ni ingsun. Wa ati ulan to atau sira kabeh ni ingsun. Harusnya kita hanya ibadah ning Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia yang menciptakan kita, tempat kita kembali. Setan itu tidak siapa-siapa, makhluk yang hina, yang lemah. Pokoknya malah taat ya nego dat sing super, sing gawe kita, sing memberi rezeki kita dan dat yang kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.